Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami hari ini sore maghrib ini sholat di masjid apa namanya? Sholat masjid apa? Hah? Royal Mujahid. Masya Allah. Nah, ini sempat viral di Facebook, ya kan? Sempat viralnya adalah masjid ini dikatakan bahwa masjid ini minta uang kebersihan atau minta ini setengah maksa katanya. Nah, kita akan lihat sebenarnya bukan masalah maksanya, tapi yang saya harus sampaikan, mohon maaf ya, masjid ini kan butuh bayar listrik, bayar air dan sebagainya, butuh kebersihan, dan saya merasa bahwa masjid ini cukup bersih, nyaman, ya kan? Artinya kita akan lihat ini bagaimana, mohon maaf, mungkin di seluruh Indonesia cuma ada satu, iya kan? Mohon maaf, keluar dari WC atau keluar dari tempat duduk diminta uang kebersihan. Nah, nggak masalah. Ini adalah, saya mohon maaf, saya sudah keliling Indonesia, ya alhamdulillah kalau masuk masjid tidak ada yang diminta langsung. Nah, tapi di masjid ini keluar dari tempat duduk diminta uang kebersihan, seikhlasnya sebenarnya, ya supaya teman-teman tahu, karena di Facebook ada muncul, ada di Pringsewu katanya masjidnya minta uang kebersihannya dipaksa katanya. Tapi mohon maaf, tapi bagi saya nggak ada masalah, karena gini, orang Indonesia itu, orang kita nih rata-rata dipaksa untuk infak aja belum untuk infak, apalagi nggak dipaksa. Nah, nggak masalah. Ini dengan siapa? Abdel. Mamas bagian apa? Bagian azan. Bersih kamar mandi, bersih memang sih. Masjidnya bersih, saya sih nyaman. Setelah setiap habis orang buang, mohon maaf, buang air kecil kah atau buang air besar kah atau wudhu, memang diminta ya. Dijaga di sini ya. Jaga di sini. Jadi orang keluar dari ini diminta suruh masukin kotak infak ya. Luar biasa. Ya nggak dipaksa. Saya kemarin juga kaget sebenarnya. Ini ada masjid habis wudhu kan mohon maaf, ditunggu lah kasarnya kan, ditunggu kan. Ya, tapi bagi saya bagus saja Bu. Bu mohon maaf Adek, itu bagus aja. Bagus aja maksudnya gini, toh uang ini kan digunakan untuk umat lagi kan, kembali lagi ke masjid kan. Karena memang tipikal orang Indonesia itu, atau mohon maaf secara umum. Pak silakan Pak, masukin kotaknya Pak. Silakan Pak, bantu air Pak. Nah, seikhlasnya. Ya itu Pak. Ya ini. Ya. Yang laki-laki Dua. itu dari jam 10 sampai jam 5 sore. Ya. Itu satu orangnya. Ini. Setengah. Oh, Masya Allah. Ini 1.400.000. Subhanallah. Ini 1.600.000. Yang pagi itu 1.500.000 semua 2. Oh. Jadi kami minta ini ya untuk beliau-beliau ini. Masya Allah. Mohon maaf, Ibu yang punya masjid ya, ini yang bangun masjid ya. Oh, ini Subhanallah. Ibu siapa? Bu Bahri. Nah, beliau ini adalah yang membangun masjid. Ini tanah keluarga lah ya, bangun masjid keluarga ya. Tapi dipergunakan untuk umat lah gitu kan. Oh, Subhanallah. Jadi uang infak itu yang dari kebersihan ini adalah untuk menghonor para marbotnya ada 5 Pak. Ada yang 1.500.000, ini 1.400.000, dan ini 1.600.000. gitu ya. Sapu pempel. Oh, tapi saya pikir nggak ada masalah Bu, bersih kok. Masjidnya bersih. Nggak apa-apa, biar tahu. Nggak apa-apa. Nah, ini memang saudara, saya pikir kalau kita mengeluarkan uang infak atau uang kebersihan, saya pikir nggak ada masalah sepanjang masjidnya bersih. Nah, saya lihat masjidnya ini cukup bersih, walaupun kecil, masjidnya bersih. Nah, menurut saya sih, mohon maaf teman-teman, saya sepakat aja, karena memang orang kita lah ya, kadang-kadang dipaksa untuk infak aja belum tentu kamu infak. Nah, ini Bu Bahri. Nah, sekarang ini adalah imamnya sekaligus alhamdulillah yang membangun masjid ya kan. Alhamdulillah pahalanya banyak.
Pemangku masjid. Pemangku masjid. Seorang dosen juga kan ya. Seorang dosen juga, dan bacaannya subhanallah luar biasa. Pahalanya diborong pahalanya. Pahala bangun masjidnya ya kan. Udah gitu jadi imamnya lagi. Masya Allah. Imamnya bacaannya subhanallah lah. Sendu, merdu. Kita ada 5, satu orang yang laki-laki itu 1,5 juta, 2 terus semuanya untuk marbot semua. Jadi dihonor semua di sini, Pak. Iya, iya, iya. Gratis ini. Nah, ini kita ingin jelaskan kepada Bapak, ini Indonesia melihat Pak, supaya mohon maaf jangan ada fitnah. Karena di luar itu kadang-kadang mohon maaf, ada sempat mengatakan bahwa ada di Prinsip itu masjid kalau habis wudhu dimintain infaknya gitu kan, ditungguin. Benar, ditungguinnya benar. Tapi maksa enggak lah gitu kan. Iya. Ada 2, Pak. Waktu itu ada sendal masuk ke WC, Pak. Oh. Udah ya. Iya. Mata-mata nunggu infak. Sendal tangan. Oh, karena ini masjid transit sih memang. Ini kalau nggak dijagain karena orang nggak tahu ini. Dan yang kedua, mohon maaf, sering terjadi maksiat. Iya. Oh, Pasang jam 10 hari Jumat, saya sendiri yang menyaksikan. oh, Di situ mobil kok goyang-goyang, kenapa ini? oh. Saya bilang, yuk coba dilihat itu apa ini, kok ada yang mencurigakan. Benar-benar terjadi. Astagfirullahaladzim. Saya ingin khawatir juga kalau saya datang. Nah, teman-teman sekalian, supaya gini, jangan suka menjustifikasi kalau kita tidak tahu. Saya sih tetap jujur aja Bu. Kemarin saya memang awalnya saya sholat di sini maghrib kemarin, ya. Nah sempat mohon maaf, ini kok masjid lucu ya gitu, mohon maaf. Kok habis wudhu dimintain uang tarif gitu. Tapi saya tetap berpikir positif, ya kan, artinya mohon maaf dengan gaji mohon maaf 1,4, 1,5, 1,6, berarti ada 4. Ada 4. Iya ada 4 istilahnya kan. Ya mohon maaf totalnya kurang lebih hampir 6 juta berarti kan. 6 jutaan itu belum listrik. Listrik berapa? Hampir 2 jutaan, Pak. Subhanallah kurang lebih 2 juta. Artinya teman-teman sekalian yang perlu saya pahamkan, tidak donatur ya kan. Donaturnya adalah Tidak minta di jalan. nah tidak di jalan ya. Saya memanfaatkan. Ya artinya teman-teman sekalian, insya Allah ketika Anda sholat di Royal Mujahid ya, sholat Royal Mujahid ini di persis antar dekat jembatan ya, Buluk Karton ya. Tugu Gajah itu Tugu Gajah, ya itu Tugu Gajah ya. Itu Tugu Gajah. Nah itu Tugu Gajah tuh. Nah Prinsip ini. Nah artinya sekali lagi teman-teman, apapun lah kehidupan ini jangan sering kita menjustifikasi kalau kita belum tahu akar permasalahannya. Akhirnya timbul fitnah kan. Nah Kalau yang itu Pak, itu udah diingatkan, Pak, parkir motor di sini nggak mau. Sampai 1,5 jam lagi Pak, parkir motor di sini nggak mau. Terus akhirnya kami, Pak, nggak parkir motornya di sini karena ada mobil mau masuk nggak bisa. iya. Nah itu Pak, makanya malah gawanya mau pelit gitu. Oh iya. Ya tapi nggak apa-apa. Kalau ini karena Allah, insya Allah tidak sakit hati kita dibuatnya kan. Yang penting karena Allah. Nah oke, Pak Bahri, mungkin ada pesan dan pesannya lah untuk jamaah transit atau jamaah sekitar sini yang mau sholat di sini. Mohon maaf, dijelaskan bahwa kotak infak itu, ya kan, kotak infak itu yang mohon maaf ditunggu habis wudhu gitu kan, itu semata-mata memang untuk kepentingan dari umat untuk umat lah gitu kan. Ya untuk bayar listrik yang kurang lebih 2 juta, udah gitu bayar marbot 4 orang kurang lebih 6 juta. Tapi saya bersyukur masjidnya bersih. Artinya ya kalau orang berpikir begini, 2.000 kah mohon maaf ya, atau 5.000, ngapain sih kecil infak. Tapi kalau orang semua berpikir seperti itu, akhirnya kotak infak kosong dong gitu kan. Tapi kalau 5.000 atau 2.000 sekalipun, tapi yang ngasih ada 100 orang satu hari, kan cukup. Nah kurang lebih seperti itu. Nah artinya kalau orang berpikir alah infak cuma 5.000, ya infak 5.000 dia pikir sendirian kan, memang nggak kerasa. Tapi 5.000 ping piro kan lumayan. Nah itu yang saya sampaikan. Kadang-kadang kita berpikirnya, 2.000 nggak bisa masuk surga. Belum tentu gitu kan. Kalau ikhlas sih kan. Dan saya ingin sampaikan ini masjid transit
kalinya yang harus bismillah. Kalau orang semua berpikir, bisa aku nyumbang 5.000. Nah 5.000 100 orang sehari 500.000 kan? Cukuplah untuk bayar listrik dan bayar marbot lah kurang lebih seperti itu. Oke, Ustadz Bahri, Pak Haji Bahri, untuk ya sedikit lah untuk memberikan pesan kepada masyarakat yang transit sholat di sini atau masyarakat sekitar Prince Sewu yang ingin sholat di sini. Silakan Pak. Ya, alhamdulillah masjid ini memang dipanjatkan karena Allah untuk kita semua saudara-saudara muslim, siapa yang boleh membutuhkan beribadah dipersilahkan untuk datang ke masjid ini dan melaksanakan ibadah sesuai dengan manfaat yang bisa dilakukan untuk masjid ini. Adapun kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan, terutama sedekah kebersihan, itu semata-mata kembali untuk keperluan masjid. 1.000-2.000 kami kumpulkan yang akhirnya kembali untuk memakmurkan masjid itu sendiri dengan menunjang kepentingan marbot dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, semuanya. Ya, karena kita di sini terus terang aja nggak ada donatur, semata-mata menuju uang kota itu. Jadi uang kota itu memang dimanfaatkan untuk kepentingan masjid. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, utama sekali kita senantiasa punya semboyan bahwa masjid ini harus lebih dari rumah kita sendiri. Iya. Itu sendiri lebih aman, lebih nyaman. Semua itu dengan kemampuan itu, dengan apa yang dari Bapak dan Ustaz jamaah berikan kepada jamaah yang transit, jamaah yang mampir sangat aman. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Bahri, Pak Haji. Ya supaya teman-teman atau masyarakat terutama umat muslim yang mau sholat di sini, sekali lagi yang saya sampaikan bahwa apa yang Anda berikan di kotak infak itu, mohon maaf, yang kasarnya ditagih, itu semata-mata betul-betul untuk kepentingan masjid ini. Supaya misi Pak Haji tadi, masjid itu harus lebih bersih pada rumah. Ini kan luar biasa, lebih nyaman, lebih tenang, ya kan? Anda serangannya dari jam 2 malam. Subhanallah. Dalam malam sudah membersihkan ini, ngepel, ngulap, semuanya. Termasuk saya sendiri dan istri saya. Subhanallah. Itu juga bukan. Wah Pak Haji ini, mohon maaf Pak Haji. Pak Haji ngeborong semua nih pahalanya deh. Yang ngebangun beliau, yang jadi imam beliau, ya kan? Ikut bersihin lagi Pak. Wah, tahu nggak Pak? Ini entah hadis sahih atau tidak. Itu kalau kita buang sampah atau mohon maaf mengut sampah atau kita ngepel, itu sampah-sampah itu bagian mas kawin untuk bidadari nanti katanya. Masya Allah. Pak Haji ini kebanyakan dapatnya ini kan ya. Ya. Nah ini Pak Haji Bahri. Ya kayak ibadah seperti itu. Nggih. Apa yang terjadi? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Haji Bahri, beliau ini adalah ya yang bangun masjid, terus yang ikut membersihkan masjid. Alhamdulillah jadi imam lagi, tadi bacaannya luar biasa. Sempat jadi tukang parkir juga, saya bilang. Subhanallah. Luar biasa. Sempat jadi, wah ini Pak Haji tadi perasaan jadi tukang parkir, kok sekarang jadi imam, saya bilang. Masya Allah, ini luar biasa. Nah ini istri beliau tercinta, insya Allah Ibu, Bunda, insya Allah nanti menjadi pasangan di bidadari di surga nanti, insya Allah pasangan surga. Nah ini azannya luar biasa, ya kan? Berangkat tukang parkir juga. Oh S2 ya? S2 dan kita biayai dengan biaya. Subhanallah. Bukan dari masjid. Sekarang S2 ya? Di mana sekarang kuliahnya? Di UIN. Oh Masya Allah. Sudah selesai, alhamdulillah. Ini anak angkat? Ya. Subhanallah. Nah ini luar biasa saudara. Dia bisa meneruskan masjid ini. Alhamdulillah ya Rob. Ini alhamdulillah lah Pak Haji Bahri luar biasa. Beliau anak angkat ini disekolahkan sampai sekarang S2 ya. Masya Allah. Lanjutkan cerita-cerita Pak Haji ini. Mohon maaf, bicara umur kita memang nggak tahu. Tapi dia lebih tua, lebih cepat mati kan, ya kan? Artinya Anda lah generasinya. Dan mesti harus lebih bagus. Ya, Insya Allah. Nah ini seperti ibu ini, mohon maaf, seorang ibu-ibu digaji. Ya bukan digaji lah. Uang lelahnya 1,4 ya kan? Ini 1,6 ya subhanallah. Belum lagi dikuliahkan dari biaya. Ini beliau ini adalah dosen Pak ya, dosen di mana Pak? Ya, Win. Subhanallah. Pak Haji Bahri ini dosen. Guru besar. Jadi Bapak itu kan Ini guru besar UIN ini. Masih ya? saya pindah ke sini 2012. Dulu saya di Win sekarang di Yogyakarta. Oh subhanallah. Pindah ke sini, yang kita miliki di sana sekedar ya rezeki dari Allah, kita buat. Sunan Kalijaga, Yogyakarta ya. Terakhir 2012. 12 di UIN dari Intan. Oh,
Ada Intan. Sekarang udah Intan, guru besar di situ ya. Mohon maaf, nama lengkapnya siapa Pak? Ahmad Bahri Ghazali. Subhanallah, beliau ini adalah guru besar di UIN dari Intan Lampung. Alhamdulillah Pak Haji, luar biasa. Moga-moga saya sering sholat di sini dan umat muslim sholat di sini, dan insya Allah Pak Haji kebagian pahalanya yang pasti ya kan. Saya ulangi lagi teman-teman sekalian. Kita semua untuk buah Islamiyah lewat masjid. Subhanallah. Dan misi beliau tadi saya teringat sekali. Masjid harus lebih bersih daripada rumah. Allah subhanallah. Wajarlah kalau beliau, sekali lagi teman-teman sekalian lihat, tidak ada satupun, dan masjid ini lihat bersih, nggak keset, bersih banget, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nggak ada sampah sedikit pun, nggak ada sampah sedikit pun. Satu, ini pun saya nggak melihat satu sampah pun, puntung rokok pun tidak ada. Subhanallah. Padahal ini masjid pinggir jalan loh saudara, pinggir jalan besar. Alhamdulillah Pak Haji, sekali lagi saya terima kasih. Semoga ini menjadi ladang amal, dan semoga kita dipertemukan lagi di surganya Allah SWT ya kan. Insyaallah. Dan mohon maaf Bapak kalau dalam pelayanan kami tidak memuaskan, mengecewakan. Enggak lah. Kalau saya Bu, dari kemarin saya berpikir positif. Ya mohon maaf, saya sempat kaget. Itu dari wudhu dimintain uang, dari mana ceritanya gitu kan. Tapi saya akan ulang lagi gitu kan. Saya mau klarifikasi gitu kan. Nah hari ini sudah terjawab. Ya kan? Bayangkan ada 4 orang marbot yang gajinya 6 juta kurang lebih. Listrik 2 juta. Mohon maaf ini masjid kecil saudara. Kalau nggak begitu, dari mana donatur kan gitu. Nah, artinya dan Pemda pun Pemda ikut. Nah, Pemda pun tidak. Nah, teman-teman sekalian harus pahami sekali lagi, ini masalah kehidupan sih. Apapun yang kita alami hari-hari ini, jangan langsung menjustifikasi, klarifikasi dulu. Nah, akhirnya terungkaplah kebenarannya itu, bahwa inilah kenyataannya. Supaya teman-teman tahu, kalau mohon maaf ada uang kebersihan diminta dipaksa, mohon maaf kasarnya, tapi masjidnya kotor, saya nggak terima Pak. Kalau ini saya syukur, bukan saya diminta, mohon maaf ya, ada 10.000, 20.000 nggak ada masalah. Kita nyaman kok, dan itu jadi amal kita kok, insya Allah gitu loh. Ini mau dibongkar Pak, mau disatu lagi. Subhanallah. Ini 6 kali. 6 kali bersihkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga Pak Jokowi juga di sini. Oh sempat sholat sini Pak Jokowi? Sholat sini Pak Alina, Pak Bahtiar Basri. Iya. Dia kasih uang sampai 3 juta. Kalau diteruskan yang kebersihan ini. Iya. Istrinya nggak tidur di situ. Ibu sampai tidur-tiduran. Ibu siapa? Bahtiar. Oh Bahtiar. Oh iya, wakil gubernur sebelumnya. Iya Barika 2 sebelumnya. Pak Jokowi pernah sempat sholat sini juga. Masya Allah, luar biasa. Yang lagi yang menarik, Ibu Elvi Sukaisi. Oh. Berarti Saya disuruh tidak berhenti, berhentinya kok di sini wallahu a'lam. Iya. Alhamdulillah. Mandi sini sampai 2 jam. Nah, mandi 2 jam selesai. Subhanallah. Dan yang rutin itu Ibu Bupati Dewi Handayani. Oh. Hampir tiap minggu. Subhanallah. Senang Pak kalau masjid bersih itu Pak. Mohon maaf, semua orang senang pengen kembali gitu kan. Dia Pesannya itu selalu katakan teruskan kebersihannya dijaga. iya, betul. Betul saudara. Kebersihan luar biasa. Kebersihan sebagian dari iman, dan alhamdulillah ini sebagai contoh saja saudara. Artinya bagi saya Pak, dan insya Allah bagi umat muslim, mohon maaf, infak kasarnya nih 10.000, 20.000, bahkan 100.000 pun nggak ada masalah. Yang penting mereka nyaman kan. Dan visi Pak Haji udah benar. Artinya rumah harus lebih bersih Udah daripada. nggak punya anak, untuk siapa? Masya Allah. Masjid. Subhanallah. Udah Alhamdulillah. nggak ada yang yang jadi ya ini yang Alhamdulillah. nggak ada. Gih, terima. Jadi nggak ada. Insya Allah semua udah terjawab. Insya Allah semoga Allah melimpahkan keberkahan dalam hidup Pak Haji kita semua lah. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Bahri. Syukran jazakallah khairan kasir. Insya Allah. Luar biasa. Anak muda ya. Lanjutkan perjuangan Pak Haji ya kan. Iya Bunda, makasih. Bude, makasih. Terima kasih terus sekalian. Jangan sungkan-sungkan teman-teman sekalian untuk memberikan uang kebersihan, karena itu dikembalikan lagi kepada kebersihan. Tidak ada mohon maaf 1 sen pun diambil oleh pengurus masjid atau mohon maaf di uang dari untuk ini. Semua dikembalikan kepada kebersihan, terus dikembalikan kepada umat lah insyaallah. Nah, tahu sendiri bagaimana Bu gaji-gaji mereka tadi totalnya 6 juta. Mana ada marbot gaji 6 juta Pak total, nggak ada. Di masjid ini subhanallah. Insyaallah minta kilasannya, insyaallah jadi amal baiklah.
Nah ini suasana dalam masjidnya saudara. Ini masjidnya, mohon maaf, nggak besar-besar amat sebenarnya, tapi memang asri, lihat saudara, asri, subhanallah. Masjidnya kecil tapi asri, bersih, semua dikasih AC dan alhamdulillah bersih, nyaman banget lah. Alhamdulillah. Ya mohon maaf saudara kalian, saya bukan ini, lihatlah. Ya mohon maaf mengandalkan begini nih ya, bukan kita nggak berterima kasih. Ya kan 2.000, 3.000, ya mohon maaf, total pengeluaran saja kalau saya hitung tadi minimal 8 juta per bulan. Minimal banget, artinya sekali lagi moga-moga kita semua termasuk saya belum kegiatan lain kan, ngajian. Kami punya majelis taklim karena sini kondisinya kan ekonominya sekian rupa, itu dikasih transport majelis taklim. Iya. Luar biasa. Subhanallah. Oke, sekali lagi semoga teman-teman sekalian sekali lagi untuk mengklarifikasi karena sempat viral di Facebook bahwa ada masjid memaksa minta infak. Bukan memaksa, sebenarnya sih ikhlasnya, tapi memang ada yang menjaga. Setelah wudhu silahkan Pak ngisi kotak infak. Memang diminta. Tapi itu sekali lagi mohon maaf untuk saya dan kita semua, mohon maaf terkadang kita lupa atau kita berpikir cuma 5.000 atau mungkin hanya 5.000. Ya kalau semua orang berpikir seperti itu, bagaimana kotak infaknya bisa ngisi? Tapi kalau Anda berpikir bahwa setiap orang ngasih 5.000 atau 2.000 dikali berapa orang hari itu di masjid ini, insya Allah itu udah cukup lah untuk membantu kebersihan, membantu marbot di sini atau bayar listrik di sini. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.